Halo, kita dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mardika ingin menyampaikan, menjabarkan tentang produk kami. Produk kami adalah Kripsus. Kripsus adalah singkatan dari keripik usus maknyus. Di sini kami berenam, ada Mbak Alfia, ada Mbak Fadila, ada Mas Rizky, saya sendiri Yunar, Mas Fian, dan Mbak Silvi akan membuat sebuah podcast menjelaskan tentang produk kami. Dari mulai strategi promosi, apa itu Kripsus, dari strategi harga, lebih detailnya akan kita buat di video berikut ini. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, mengapa nama produknya ini kakak ini ambil nama Kripsus? Kripsus itu sebenarnya singkatan dari keripik usus maknyus. Oh, keripik usus maknyus. Kenapa kita singkat jadi Kripsus, ya biar gampang aja diingat. Jadi orang nggak susah gitu. Yeah. Keripik usus maknyus Mbak beli di toko gitu kan. Oke, yang gampang apa? Kripsus gitu. Lebih kekinian ya. Soalnya kan sekarang kan umumnya itu terkadang beli keripik usus gitu. Ya, terlalu panjang kadang. Ya, kalau kita branding aja sih Kak. Jadi kayak dia itu buat orang gampang diingat aja. Jadi itu juga salah satu kayak mungkin strategi marketing lah dibilangnya. Ya, Kripsus, keripik usus. Keripik usus maknyus. Siap, keripik usus maknyus. Selanjutnya nih, mengapa bisa berpikiran untuk menciptakan usaha produk Kripsus ini? Yang pertama, kita ini awalnya sih banyak sih Kak untuk ide-ide usaha. Terus kalau dilihat dari yang ini kan produk sebenarnya udah lama ada nih, Kripsus, keripik usus ya. Cuman yang udah itu sudah keripik usus gitu aja. Kalau punya kita kan dikemas dengan yang lebih modern, terus diberi kayak aneka rasa gitu. Jadi biar dia lebih kekinian, biar masuk juga di kaum milenial ke kaum Gen Z kayak anak-anak muda zaman sekarang main gitu kreatif lah. Ya, main betul. Kreatif. Terus selanjutnya ini coba dijelaskan sih Kak, bagaimana dapat referensi dari desain produk ini. Soalnya tak lihat-lihat itu menarik sih. Desain kita sih banyak sih Kak, inspirasinya ada dari Pinterest, terus ada dari Instagram. Banyak lah, konten-konten sekarang kan semakin kreatif ya. Jadi kita banyak cari inspirasi dari situ sih. Pada intinya nggak sampai plagiasi ya. Enggak lah, kalau plagiasi enggak, cuman ya inspired by gitu aja. Kan banyak pengusaha yang bikin desain tersebut itu plagiasi mereka itu. Jadi nggak kreatif mungkin, nggak menciptakan kreatif, tapi ini kreatif sih. Ada gambar ayam, mungkin dari keripik usus kan, usus ayam kan ya. Jadi logo ayamnya itu diambil dari situ ya. Iya, jadi kita mewakili itu ya. Usus ayamnya itu jadi ayam. Terus lebih identik ya. Maknyusnya itu kan dilihat dari logonya itu kan sayapnya itu kan membentuk logo gini. Jadi itu sip kayak maknyus gitu loh. Rasa Kak main ya, main-main. Terus ada berapa varian rasa Kak untuk semua produk ini? Ada 6 varian rasa sih. Ada roasted corn, ada seaweed, habis itu ada yang ori, habis itu ada yang hot spicy, habis itu juga sih itu aja. Barbecue ada. Ya, 6. Ya, ada 6 rasa. Kita nggak ninggalin yang originalnya, tapi kita nambahin yang kadang kalau original itu identik dengan yang banyak daun jeruknya ya. Kalau original kita benar-benar pure keripik usus yang versi lama gitu loh. Jadi kita bisa nge-grab nggak ada tambahan rasa. Ya, jadi kita masih bisa nge-grab konsumen-konsumen yang dari kaum yang di atas kita lah gitu, yang enggak gitu, yang seberapa suka rasa-rasa gitu. Kalau kita kan generasi micin ya, kalau nggak micin nggak makan gitu ya. Kalau nggak pedes nggak makan. Iya.
apalagi orang Surabaya. Oh iya. Kalau nggak kena Kalau nggak pedas, kena cabe nggak bisa makan. Yes. Kalau nggak asin nggak Kalau nggak micin nggak bisa makan. terus apa manfaat dari menciptakan keripik usus ini? Manfaat-manfaatnya ketika ada inisiatif untuk memasarkan, apa manfaat-manfaatnya untuk konsumen ini? Manfaatnya sih lebih ke ini ya, buat camilan. Paling utama Ya, untuk buat camilan ya. camilan, pendamping makan kan buat biasanya kan kalau makan masih kurang ada tambahannya pakai keripik Ya. usus gitu. Pengganti kerupuk lah bisa Kerupuk. juga. Meskipun nggak pakai lauk, enak ya kak ya. Iya, dicemil gitu kan. Habis itu apa dia tuh juga ada manfaatnya buat kesehatan juga. Jadi dia tuh selain bisa jadi apa ada kandungan nutrisi buat Ada tubuh, dia juga bisa mencegah dari sakit-sakit kayak Iya. anemia, Anemia, habis usus itu ayam. wasir gitu-gitu. Ya benar. Oke. Terus untuk perkembangannya harapannya apa untuk produk ini ketika udah diatur ini konsep, sudah mengkonsep semuanya, Ya, harapannya sudah. apa untuk nanti lanjut di strategi promosi? Harapannya sih ya semoga produk kita bisa diterima ya di semua kalangan sesuai harapan kita. Lebih dikenal Lebih nama produk dikenal kita juga. dengan nama Kripsus. Bisa bersaing ya. lah dengan produk-produk dari pabrik besar. Meskipun kita sekarang masih home industry gitu ya. Masih ngerintis dari nol lah ya. Betul. Oke, terima kasih. Iya. Nanti lanjut dengan teman-teman yang lain ya. Oke, makasih. Nih, sekarang kita masuk ke target konsumen yang akan disampaikan oleh Kak Rizky sama Kak Silvi. Untuk produk Kripsus ini siapa aja sih Kak target konsumen yang dituju oleh kalian? Coba Mas Silvi. Produk Kripsus ini dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak, Ya. dewasa hingga lansia. Oh ya. Dan anak-anak ini bisa dikonsumsi varian original, terus jagung bakar, barbecue itu kan biasanya anak-anak nggak suka pedas Nggak suka ya. pedes Nah, ya. untuk original barbecue itu nggak pedas. Oh, Untuk yang dewasa itu kan biasanya kalau dewasa itu sukanya pedas-pedas yang Iya, hot iya, itu Pak. iya. Kak, ya. Jadi bisa mengkonsumsi yang rasa hot spicy. oh ya, berarti yang rasa-rasa itu disendirikan ya buat yang ori ke. Oh ya. Oke. Lalu gimana nih cara yang kalian pilih buat agar produk kalian itu bisa bersaing dengan produk yang lain? Kalau saya pertama membuat produk ini dengan teman-teman ini jujur gak lihat pesaing. Oh gitu. Pertama Jadi apa ya? fokus ke produk kalian sendiri apa ya. produk ini. Terus ada teman-teman yang lain mendapatkan ini pesaingnya banyak loh. Akhirnya itu dari situ wah iya ya. Coba turun ke lapangan. Oh kalian Ya. berarti lihat dari Lihat produk dulu pesaing pesaing dulu. di pasar, Oke. di toko-toko, Pasar-pasar, iya. di warung kopi. Terus kan keripik usus ini dipasarin itu di situ toh, di warung kopi, di pasar itu paling utama biasanya. Kebanyakan di situ. Di situ kita lihat dulu berapa dari harga, terus dari rasa. Iya. Kan orang itu rasa itu juga berpengaruh, apalagi harga. Ya kan? Untuk harganya sendiri kalian ngambil harga berapa ya Kak? Harganya per piece-nya? piece 15.000. Oh 15.000. 15.000. Nah itu kita lihat pesaing-pesaingnya kok sekiranya bisa kita untuk bersaing, oke lah, deal kita buat produk ini. Untuk yang terakhir nih ya, buat apa? Boleh nggak sih berbagi resep ke penonton? Gimana sih caranya bikin keripik usus yang renyah dan enak buat dimakan? Gitu, Boleh gimana banget ya, dong Kak? kak, boleh banget. Soalnya apa sih? Berbagi ilmu kan udah jadi kewajiban sama manusia, sama makhluk sosial, membantu. Siapa tahu juga kakaknya ingin Iya. berpeluang menjadi pengusaha. Mungkin dari apa? Jadi apa namanya kalau itu ingin bekerja sama itu? Oh, collab, join Ya, kayak gitu ya. reseller, Oh, reseller ya, join reseller. join reseller kan menambah penghasilan. Mungkin kakak udah bekerja, Ya. tapi coba aku join ke sini. Soalnya kan camilan
produk kita ini camilan yang banyak dibutuhkan Ya, ya. buat teman kerja, buat ini ya. Jadi saling membantu aja sih. Coba tak bukakan resepnya ya kak ya. Ya. Tuh resep keripik usus ini sih pertama itu kadang belajar dari itu sih, dari otodidak ya. Anak-anak coba buat keripik usus ini dari YouTube, lihat dari YouTube. Sebentar ya kak ya. Iya, iya, Kak. Awalnya sering itu sih, sering apa? Bingung juga. Bingungnya gini. Wah, ini buat apa? Ini produk yang gampang diolah. Oh, Gitu, yang bahannya itu bisa gampang lah. mudah gitu. Mudah ya, di pasar itu mudah ditemui. Yang selalu ada. Yang selalu ada ready ya. Iya. Namanya bisa. Pertamanya sih niatnya bikin ayam. Tapi udah Banyak produknya. banyak ya. banget lah. Olahan ayam itu banyak banget. Coba ayam yang lain. Oh ya. Kadang ada yang itu loh, ampas ayam, kulit ayam yang ampasnya itu bisa digunakan buat pupuk itu. Tapi nggak mungkin lah, kan lakunya butuh lama. proses yang lama Iya, gitu kan lakunya ya, juga agak lama. sulit juga. Coba yang bisa Yang dibuat untuk praktis makanan. gitu kan Nah, ya. ini keripik usus ini. Bahannya sih yang pertama emang usus ayam ya. Awal-awal usus ayam pasti itu. Kalau nggak ada usus ayam bukan keripik Bukan usus keripik namanya. usus, ya. Terus tepung. Oke. Tepung bumbu yang mungkin bisa digunakan, tepung bumbu yang instan yang udah jadi itu, tepung kobe, yang lain-lain tepung. Iya. Ya. Terus jeruk nipis. Jeruk nipis. Oh. Daun jeruk. Oh, daun Ya. jeruknya ya. Itu kan menambah aroma, Ya. menambah rasa. Rasa Khas kan, ya, khas. kan? Ya, betul. Terus bubuk cabe, Ya. terus buat yang rasa hot spicy itu iya, ya. terus yang minyak goreng, nah ini buat penggorengan pasti, udah pasti ini. Iya. Udah khusus ayam, minyak goreng udah pasti. Tepung. Terus cara membuatnya itu awal-awalnya cuci. Dari segi mencuci usus itu nggak gampang loh kak. Nggak semua orang itu. Ada teknik tersendiri nih Kak. Terkadang kan usus itu kan tempatnya kotoran Mas. Kalau kita nggak membersihkan secara bersih banget, orang tuh bisa menilai, jorok ini, gitu. Harus Pasti ada bersih banget, sisa-sisa nah gitu ya, kan, ya. bersih banget. Terus habis sudah dicuci bersih ya, coba dikeringkan dulu, dengan dicuci dengan jeruk nipis dan air kapur siri, Oh. ya. Jeruk nipis. Pakai air Biar kapur rasanya siri ya, itu Kak? khas. Kan nggak amis. Ya nggak amis itu, nggak amis. Terus campurkan tepung bumbu-bumbu tadi, tepung-tepung yang udah disiapkan, yang instan mungkin. Kan kalau instan kan lebih gampang mengolahnya. Jadi kita nggak usah pakai buat tepung. Nyampurin dulu. Iya, gitu kan. cukup beli yang instan aja. Oh, Udah oke. dicampurin sama sama ususnya tadi yang udah bersihin sampai meresap. Tapi sebelum itu ususnya dipotongin kecil-kecil dulu kak. Oh iya. Ya, dipotongin. Biasa dibiarin Jangan panjang panjang gitu gini, kan, ya. wah. Jangan panjang gitu. Bisa Dipotongin makan. kecil-kecil, Oke. potongin kecil-kecil. Habis itu dibumbuin sampai meresap ya, meresap, taruh digoreng. Digoreng. Ya, goreng sampai nggak usah terlalu kering. Intinya renyah lah. Ya, yang Nah, renyah ya. Kalau terlalu kering lama-lama bisa gosong. Iya. Pokoknya renyah lah. Setelah itu ditiriskan. Ditiriskan di dalam apa kalau orang Jawa namanya tempe ya kak. Tempe. Tahu tempe? Oh iya ya, yang bulat besar itu ya. Itu Oke, dari apa sih kayak anyaman gitu Ya, anyaman. modelnya ya itu. Ditiriskan di situ biasanya teman-teman itu. Terus habis itu setelah itu udah minyaknya tiris ya, dibumbuin sesuai varian Oh tadi. iya iya. Pakai bumbu
varian itu tadi ya barbecue, ya rasa pedas, Sweet, hot spicy iya gitu-gitu, original gitu. Di situ dikemas. Oke cocok. Kita lihat dulu, jangan sampai dikemas pun jangan sampai ada minus. Oh, Ada yang bolong gitu Iya, bisa iya. namanya keripik meskipun banyak renyah itu kan bisa jadi itu ah. Kalau orang Jawa namanya itu melempem. 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 Nah, Oke, iya. Melempem. Nah, itu bisa melempem kan nggak enak rasanya. Iya. Jadi dilihat juga dari plastiknya itu dilihat juga. Oh, ini harus yang benar-benar benar-benar aman bagus ini. ya. Ya aman. Terus Nggak ada rasanya itu bolong harus Nah, sesuai juga ya. ngeklip itu harus Iya. Oh, berarti kalian benar pakai rapat. ini ya, Iya, kemasan yang plastik klip itu klip. ya. Oke. Plastik klip. kan itu bisa kalau apa itu nggak Nggak dimakan habis, lagi ya, gitu, nggak langsung habis, bisa ditutup lagi buat besoknya atau buat nantinya. Oke. Itu aja sih Kak caranya. Gampang kok. Oh. Mudah. Oh iya. Alat pembuatan mudah, tergantung kemauan kita aja. Mau nggak gerak membuat peluang. Jadi pesanku sih peluang apapun coba dimaksimalkan. Ya, yang penting coba dulu Iya, ya, coba nggak usah dulu. banyak mikir gitu Coba kan ya. dulu. Masih muda mumpung. Oke. Oke, cukup sampai di sini ya, Ya. Kak. Terima kasih atas ilmunya. Di strategi harga dijelaskan sama teman saya. Oke. Ya. Oke, di sini udah ada Kak Alfi sama Kak Fian ya. Untuk ngelanjutin yang dari Mas Rizky tadi, masalah promosi. Untuk detail promosi Kak, gimana untuk promosiin Kripsus ini? Oh iya, kalau dari Kripsus produk kita itu bisa dipromosi dari kayak Instagram, Facebook, kalau zaman sekarang kan kayak TikTok gitu. Ya promosiin dari live streaming, kadang kayak kita kasih kayak promo-promo gitu juga. Kalau kayak promo-promo itu biasanya kan Kak ada kayak hari-hari khusus atau apa gitu. Kalau di Kakak gimana? Oh kalau aku sih terkadang seminggu sekali gitu Kak. Karena kan kalau misalnya nih kayak baru gajian kita kasih diskon biar banyak tuh yang check out gitu. Oke. Kalau gini, biasanya di TikTok itu kan ada kayak live streaming. Berarti Kakak punya untuk kayak MC apa sih kayak MC namanya ya? Admin. Apa? Oh ya, Iya. admin live streaming gitu ya. Ada Itu dong, Kakak punya ada. khusus atau secara ini aja? Tim aja itu Kak. Oh, Tim timnya kita, sendiri. tim kita. Oh, gitu. Instagram juga gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, promosi udah nih. Sekarang kita ke masalah untuk harga. Untuk harga sendiri Kak, Kripsus ini dijual di harga berapa? Untuk kripik khusus ini kita jual murah, lumayan murah. Harganya 15.000. Itu bisa masih dijangkau affordable sih ya. anak sekolah bisa, jadi ya lumayan murah lah. Oke. Anak kampus. Jadi sesuai targetnya Sesuai yang di target. anak kampus Iya, gitu anak ya. muda lah. Oke. Ini yang agak sensitif sih Kak ya, untuk modal awal nih. Modal awal kita itu yang pertama pasti kita butuh namanya peralatan. Oke. Ya seperti kayak kompor, baskom, terus alat pengemas dan sebagainya. Nah, itu kalau kira-kira sih sekitar 200.000. Oh, oke juga sih ya ternyata. Selain itu Kak, kayak untuk bahan baku. Bahan-bahannya yang pasti yang pertama kan namanya keripik usus Iya, toh. iya. Pasti usus ayam, oke? Oke. Nah, tuh ada tepung, ada bumbu, dan juga yang pasti kalau nggak ada kompor kan nggak bisa. Ada kompornya juga, dan ada kompor pasti ada gas LPG. Kira-kira untuk modal awal di proses produksi itu Untuk modal awalnya sih modal awal ya ini ya. Dari modal awal untuk peralatannya sendiri itu sekitar 1 juta. Itu dari kompornya, dari wajahnya dan gasnya. jadi total operasional Iya. biayanya sekitar segitu ya Kak ya. Penjualan rata-rata nih dalam 1 bulan bisa berapa? Kalau tergantung sih. Kalau weekend itu lebih rame, Sabtu Minggu. Oh. Soalnya kalau Senin sampai Jumat itu pada sibuk orang-orang Oh, iya, kayak iya, kerja apa Belum gajian.
tanggal-tanggal muda gitu biasanya penjualan Tapi kalau- melonjak ya Kak? Iya, kalau saya gimana ya? Kalau saya kira sih satu hari itu biasanya itu minimal 30. Oh, Minimal banyak. 30 lumayan sih. Tapi kalau weekend itu bisa Bisa lebih dari 50. itu. Iya. Oh, oke. Terus untuk apa namanya biaya promosi Kak? Ada apa namanya kayak ada dikhususkan nggak untuk biaya promosi atau memang udahlah kita pakai tim kita sendiri aja udah sekalian hebat budget gitu gimana? Kalau untuk promosi itu gini Kak. 15.000 kan jadi ya. Per Iya. per piece-nya kan 15.000. Itu kalau weekend tambah yang lebih murah. Jadi kita apa ya? Mengadakan promo gitu Kak istilahnya. Jadi untuk promosi nggak ada biaya khusus ya Kak Oh, ya? nggak Jadi ada. udah include sama adminnya yang tadi iya. itu. Oke. Jadi terakhir nih Kak, untuk positioningnya produk kakak-kakak ini di pasaran gimana? Kalau di sana kita kan bisa pakai reseller kayak gitu. Dibesarkan di kayak gimana ya? Ya untuk Titik-titik gitu. posisi keripik usus di bidang ya itu sebagai bahan cemilan, makanan cemilan. Kalau untuk posisi di bidang kuliner loh ya, itu sebagai makanan ringan kita menempatkan posisi makanan ringan cemilan ya kayak gini nyantai-nyantai. Ini sebenarnya ada cuman di belakang kalau mau. Oh gitu. Terakhir nih, Iya, terakhir. kelebihan-kelebihannya produknya kakak dibanding dari kompetitor lainnya. Yang pasti lebih Murah, murah, enak. renyah, enak ya. Yang terus variannya itu macam-macam. variasi. Macam gitu ya. Kalau ini dijabarkan durasinya. Oh, Karena- gitu. iya, kalau mau. Oke Kak Fian sama Kak Alfia, terima kasih atas waktunya.